Jika wajib pajak hanya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dan hanya memiliki bukti potong satu saja, maka halo Sobat Ngopi Pajak, ngobrol pengetahuan dan ilmu pajak. Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih untuk Sobat Ngopi yang sudah sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Sobat Ngopi yang sudah like, komen, dan share video-video saya sebelumnya. Dan terima kasih juga untuk yang sudah subscribe channel ini. Untuk yang belum, silahkan di subscribe dulu. Video sebelumnya kita membahas mengenai tutorial e-filing 1770SS. Untuk Sobat Ngopi yang belum sempat menyaksikannya, bisa lihat videonya atau buka link di atas ini. Video kali ini adalah tutorial e-filing 1770S. Dasar hukum yang digunakan masih sama, yaitu Perdirjen 19/PJ/2014 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Perdirjen 30/PJ/2017 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan tahunan, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak badan beserta petunjuk pengisiannya. Formulir 1770S ini dipergunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Yang kedua, memiliki penghasilan dalam negeri lainnya dan atau penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan atau bersifat final. Selanjutnya, yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah formulir 1721A1 atau A2 atau bukti potong dari pemberi kerja. Yang kedua adalah handphone atau laptop atau PC yang terkoneksi dengan internet. Yang ketiga, alamat email yang terdaftar di DJP online atau e-filing. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita coba melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi 1770S melalui e-filing. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka browser, kemudian masuk pada djponline.pajak.go.id. Setelah masuk pada halaman muka DJP Online, kita masukkan 15 digit nomor NPWP, kemudian kata sandi, kemudian kode keamanan, kita klik login. Lalu kita akan dibawa pada menu utama dari DJP Online. Di sini ada informasi, ada dashboard, ada profile, ada bayar, ada lapor, dan ada layanan. Juga di sini akan tertera nomor NPWP digital dari wajib pajak. Langkah pertama, karena kita akan melakukan pelaporan SPT tahunan, kita klik lapor. Kemudian kita akan dibawa pada menu selanjutnya. Untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi bisa kita lakukan melalui e-filing atau e-form. Kali ini kita akan pilih e-filing. Kita klik. Kemudian kita akan dibawa pada arsip SPT, buat SPT, draft SPT, dan bantuan. Pada arsip ini terdapat SPT yang sudah dilaporkan dari tahun-tahun sebelumnya. Maka untuk melakukan pelaporan baru, kita pilih buat SPT. Kemudian kita diharuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita pilih tidak. Kemudian yang kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah MT atau pisah harta PH? Kita jawab tidak. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Untuk pelaporan SPT 1770S, artinya wajib pajak memiliki penghasilan di atas
60 juta rupiah. Pilihan ini kita pilih tidak, maka akan muncul pertanyaan selanjutnya. Anda dapat menggunakan formulir 1770S pilihan POM yang akan digunakan. Nah, di sini terdiri dari 3 pilihan. Yang pertama, kita akan memilih dengan bentuk formulir. Yang kedua, dengan panduan. Atau yang ketiga, dengan upload SPT. Nah, untuk pilihan yang pertama dan yang kedua, ini tidak jauh berbeda. Tapi untuk yang ketiga, kita akan melakukan pelaporan atau pengisian dengan menggunakan aplikasi ISPT. Kemudian kita melakukan upload file dan CSV. Nah, untuk contoh kali ini kita akan menggunakan dengan panduan. Kita klik, di sini muncul SPT 1770S dengan panduan. Kita klik. Baik, kita akan mulai melakukan pelaporan dan mulai mengisi SPT. Yang pertama adalah tahun pajak. Kita pilih tahun pajak 2020. Kemudian ada status SPT normal atau pembetulan. Untuk pertama kali kita pilih normal, dan pembetulan kita pilih jika kita telah melaporkan SPT sebelumnya, namun akan kita lakukan koreksi, revisi atau pembetulan, maka kita akan pilih pembetulan. Untuk kasus ini atau untuk contoh ini kita pilih normal. Kemudian kita klik selanjutnya. Maka akan muncul informasi. Informasi ini tidak berbeda jauh dengan pada saat kita melakukan pelaporan SPT 1770SS. Intinya, pada informasi ini diberitahukan bahwa apakah kita akan menggunakan data yang sudah ada pada sistem DJP atau tidak. Jika kita memilih ya, maka beberapa angka akan terisi secara otomatis, namun jika tidak, maka kita akan melakukan input secara manual. Untuk wajib pajak yang hanya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, saya sarankan untuk memilih ya. Tapi jika wajib pajak memiliki beberapa penghasilan dari beberapa pemberi kerja, maka bisa memilih tidak. Nah, sebelumnya saya pernah mencontohkan untuk memilih ya, maka pada contoh kali ini kita coba akan pilih tidak. Baik, kita klik OK. Pada halaman kedua ini adalah daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, ini berisikan dari daftar pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pemberi kerja. Kita pilih atau klik tambah. Nah, di sini kita mengharuskan untuk melakukan pengisian dari bukti potong yang kita miliki, apakah itu dari satu pemberi kerja atau lebih. Yang pertama, kita pilih jenis pajak. Kita pilih PPh 21, kemudian kita masukkan NPWP dari pemotong atau pemungut pajak. Maka akan muncul secara otomatis nama pemotong atau pemungut pajak. Selanjutnya adalah kita input nomor bukti potong atau pemungutan. Ini kita masukkan sesuai dengan nomor bukti potong yang tertera pada bukti potong. Ini ada di bagian atas. Ini kita tulis termasuk dengan tanda baca, apakah itu titik ataupun strip. Kita tulis dengan lengkap. Selanjutnya kita mengisi tanggal bukti pemotongan atau pemungutan. Ini adalah yang tertera pada bukti potong.
Sebagai contoh, kita pilih tanggal 30 Januari 2021. Kemudian selanjutnya kita memasukkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, jika dalam bukti pemotongan itu kita bisa masukkan angka yang ada atau tertera pada poin 19 dalam bukti pemotongan 1721A1. Sebagai contoh, saya masukkan jumlah PPh yang telah dipotong atau dipungut adalah sebesar Rp36.725.750. Kita cek kembali apakah jenis pajak telah sesuai, NPWP, kemudian nomor bukti potong, tanggal bukti pemotongan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Setelah kita pastikan bahwa data yang kita input telah benar, maka kita klik simpan. Selanjutnya, jika sobat memiliki lebih dari satu bukti potong, maka tinggal ditambahkan saja dan melakukan langkah-langkah seperti yang sebelumnya. Untuk contoh ini, kita asumsikan bahwa wajib pajak hanya memiliki satu bukti potong dan memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja. Selanjutnya, kita scroll ke bawah, kita klik selanjutnya. Pada halaman 3, kita diharuskan memasukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ada yang berbeda antara formulir 1770 SS dan 1770 S ini. Nah, jika dalam formulir 1770 SS yang kita masukkan adalah penghasilan bruto dan neto, maka untuk 1770 S ini yang kita masukkan adalah penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, angka yang tertera di sini merupakan pindahan angka dari bukti potong 1721A1 yang kita terima dari pemberi kerja. Maka yang kita akan masukkan adalah angka yang tertera pada poin 14. Sebagai contoh, saya akan masukkan angka 321.703.792. Jika kita lihat angkanya atau penghasilannya, wajib pajak ini adalah wajib pajak yang tidak tergolong memiliki PPh ditanggung pemerintah karena penghasilannya lebih dari 200 juta dalam 1 tahun. Baik, selanjutnya kita klik selanjutnya. Kemudian kita masuk pada halaman 4. Kita diminta untuk menjawab pertanyaan kembali, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, ini disesuaikan dengan kondisi dari wajib pajak. Untuk contoh kali ini, kita asumsikan bahwa wajib pajak tidak memiliki penghasilan dalam negeri lainnya. Kita pilih tidak. Kemudian kita klik selanjutnya. Masuk ke halaman 5. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Kita pilih tidak. Kita klik selanjutnya. Kemudian, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, ini kita pilih tidak juga. Kita klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Ini juga disesuaikan dengan kondisi. Jika ada, kita pilih ya. Jika tidak, kita pilih tidak. Untuk contoh kasus ini, kita pilih tidak. Kita klik selanjutnya. Kemudian kita masuk pada halaman ke-8 dari 18. Ini adalah pelaporan untuk harta. Nah, untuk harta ini, jika kita telah menginput atau telah melaporkan harta tersebut pada SPT sebelumnya atau SPT tahun lalu, ini tinggal kita klik saja, maka nanti data yang sudah terlapor di tahun sebelumnya akan muncul di sini dan kita tinggal melakukan perubahan jika memang ada.
Biasanya data-data yang berubah adalah data tabungan karena kita diharuskan mengupdate saldo per akhir tahun. Nah, untuk contoh ini kita akan tambahkan data harta pada SPT. Maka kita tinggal klik tambah. Di sini ada kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Maka kita klik kode harta dan kita masukkan harta yang kita miliki. Di sini ada pengelompokan kas dan setara kas, ada piutang, investasi, alat transportasi, harta bergerak, harta tidak bergerak, atau harta tidak berwujud. Nah, yang akan kita masukkan ini disesuaikan dengan kondisi dari wajib pajak itu sendiri. Tentunya setiap wajib pajak akan berbeda. Sebagai contoh, ini kita masukkan harta dengan kode 012 yaitu berupa tabungan. Nama hartanya kita bisa cantumkan tabungan. Tahun perolehan tahun 2020. Harga perolehan. Nah, harga perolehan ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah update data terbaru dari saldo tabungan per 31 Desember dari tahun 2020. Sebagai contoh, kita masukkan bahwa tabungan dari wajib pajak ini sebesar 50 juta. Untuk keterangan, ini bisa kita tambahkan tabungan bank sebagai contoh BNI, atau bisa juga kita tambahkan nomor rekening dari tabungan kita. Selanjutnya kita klik simpan, kemudian bisa juga kita tambahkan lagi. Sebagai contoh, kita masukkan bahwa wajib pajak memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan sebagai tempat tinggal. Nama harta kita bisa masukkan rumah tinggal. Tahun perolehan ini bisa sama atau berbeda dengan tahun pelaporan. Bisa saja rumah tinggal ini kita peroleh di tahun sebelumnya. Sebagai contoh misalkan 2015, 2016, 17, atau 18. Sebagai contoh, ini kita asumsikan bahwa wajib pajak memiliki rumah dengan tahun perolehan tahun 2020. Di sini harga perolehannya kita cantumkan sebagai contoh adalah 400 juta rupiah. Kemudian kita masukkan keterangan. Keterangan di sini umumnya diisi dengan nomor dokumen kepemilikan. Bisa nomor SHM. Sebagai contoh kita masukkan SHM 123. Kemudian kita klik simpan. Jika dirasa harta yang dimiliki yang akan dilaporkan telah diinput seluruhnya, maka kita klik selanjutnya. Kemudian ada pertanyaan, apakah Anda memiliki utang? Jika wajib pajak memiliki utang, maka pilih ya, jika tidak, pilih tidak. Agar lebih jelas, untuk contoh kali ini kita masukkan atau kita pilih ya, hampir sama dengan bagian harta tadi. Jika tahun sebelumnya kita pernah melaporkan hutang, maka kita tinggal klik pilih ini, maka data yang telah dilapor di tahun sebelumnya akan muncul di bagian ini. Nah, ini kita tidak perlu klik, kita langsung coba tambahkan saja. Di sini ada data yang harus kita isi, ada kode utang, ada nama pemberi pinjaman, ada alamat pemberi pinjaman, ada tahun peminjaman, dan jumlah. Yang pertama kita masukkan kode hutang, kita pilih hutang kita termasuk kepada kode yang mana. Di sini ada utang bank atau lembaga keuangan bukan bank. Di sini terkait dengan KPR, leasing, dan sejenisnya. Yang kedua adalah kartu kredit, yang ketiga adalah utang afiliasi, dan yang keempat adalah utang lainnya. Sebagai contoh,
kita akan pilih kode 101, utang bank atau lembaga keuangan bukan bank terkait dengan KPR, leasing kendaraan bermotor dan sejenisnya. Nama pemberi pinjaman kita sesuaikan dengan pemberi pinjaman yang sesuai dengan dokumen yang kita miliki. Sebagai contoh, kita masukkan Bank BNI, kemudian alamat pemberi pinjaman. Sebagai contoh, untuk alamat pemberi pinjaman sebaiknya diisi dengan lengkap. Untuk tahun peminjaman kita asumsikan datanya sama tahun 2020 karena berkaitan dengan kepemilikan aset rumah tadi. Nah, kita asumsikan bahwa hutang dari wajib pajak ini sebesar 350 juta. Dan ini adalah merupakan update dari saldo terakhir per 31 Desember tahun 2020. Selanjutnya kita klik simpan. Jika sudah, maka kita scroll ke bawah. Kita klik selanjutnya. Kita masuk ke halaman berikutnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Yang mana tanggungan ini nanti akan berkaitan dengan jumlah atau besaran PTKP. Nah, untuk kasus ini wajib pajak masih berstatus TK0 atau tidak kawin, tidak memiliki tanggungan. Tapi sebagai contoh, kita coba pilih ya dulu agar kita bisa melihat apa yang perlu kita masukkan. Nah, di sini kita klik tambah. Ada data yang perlu dimasukkan. Sebagai contoh, misalkan wajib pajak telah menikah dan memiliki anak, maka data yang diinput di sini adalah nama tanggungannya, istri dan anak, nama, NIK dari kartu keluarga, kemudian hubungan keluarga dan pekerjaan. Nah, karena contoh kasus ini adalah TK0, maka wajib pajak tidak memiliki tanggungan dan kita pilih tidak. Lalu kita klik selanjutnya, kita masuk ke halaman berikutnya. Apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Nah, sebagai tambahan informasi, zakat itu dapat menjadi pengurang dalam perhitungan pembayaran pajak. Nah, pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan apa saja yang boleh dimasukkan ke sini adalah zakat atau sumbangan yang dibayar oleh wajib pajak kepada lembaga yang telah disahkan oleh pemerintah atau Menteri Keuangan. Nah, jika wajib pajak membayar zakat atau sumbangan kepada bukan lembaga yang telah disahkan oleh pemerintah atau Kementerian Keuangan, maka ini kita klik tidak. Kita klik selanjutnya. Nah, kemudian status kewajiban perpajakan suami istri. Untuk kasus ini kita akan pilih tidak kawin sesuai status wajib pajak pada kasus ini. Kemudian penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan di sini adalah tidak kawin, tanggungannya adalah 0. Nah, bisa saja ada kondisi wajib pajak yang memiliki status tidak kawin tapi memiliki tanggungan. Namun dalam kasus ini atau contoh kasus ini adalah tidak kawin garing 0. Maaf Sobat Ngopi, sedikit berisik karena sepertinya di sini turun hujan. Jadi maaf jika suaranya sedikit berisik dan sedikit ada gangguan. Baik, kita lanjutkan. Halaman ke-13 dari 18. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Kita pilih tidak. Kita klik selanjutnya. Halaman selanjutnya adalah apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? PPh yang dibayar sendiri atau PPh pasal 25. Nah, ini adalah untuk wajib pajak yang pada SPT tahun sebelumnya mengalami kekurangan bayar. Maka kekurangan pembayaran pajak ini akan diperhitungkan atau dibagi banyaknya bulan, dibagi 12 dan kemudian akan dicicil pada tahun berikutnya setelah
SPT tahunan dibuat. Nah, untuk kasus wajib pajak ini, di SPT tahun sebelumnya wajib pajak perhitungan pajak terhutangnya adalah nihil, sehingga PPh pasal 25 atau PPh yang dibayar sendirinya adalah 0. Kemudian poin selanjutnya, apakah Anda sudah membayar STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak saja? Ini kita kosongkan saja. Kemudian kita klik selanjutnya. Kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-15 dari 18, penghitungan pajak penghasilan atau PPh. Angka-angka ini merupakan angka yang telah kita input tadi. Maka berdasarkan data-data yang telah kita input tadi memunculkan angka dan PPh terhutang. Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib ini adalah 321.703.792. Ini angkanya sama dengan yang kita input tadi karena kita tidak memiliki atau tidak mengurangkan dengan zakat atau sumbangan. Selanjutnya adalah penghasilan tidak kena pajak atau tanggungan sebesar 54 juta karena wajib pajak tadi berstatus TK 0. Selanjutnya adalah penghasilan kena pajak, penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak, muncul 267.703.000. Kemudian PPh terhutang tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikali angka 8 ini muncul 36.925.750. Nah, angka ini masih sama dengan angka yang kita input tadi. Kenapa? Karena wajib pajak hanya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja saja. Jika wajib pajak memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, kemungkinan angka ini akan berubah. Nah, selanjutnya adalah PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terhutang di luar negeri. Nah, untuk poin jumlah PPh terhutang ini adalah jumlah perhitungan berdasarkan perhitungan kembali dari bukti potong yang kita input. Jika bukti potong itu lebih dari satu, maka secara sistem ini akan melakukan perhitungan baru. Akan berbeda angkanya dengan bukti potong yang kita miliki. Nah, karena wajib pajak dalam contoh ini memiliki penghasilan hanya dari satu pembeli kerja, maka jumlah PPh terhutang yang dihitung ulang itu nilainya sama dengan PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain. Sehingga PPh yang harus dibayar sendiri ini adalah 0 atau nihil. Selanjutnya adalah jumlah kredit pajak tidak ada, maka PPh yang harus dibayar sendiri adalah nihil atau 0. Nah, sebagai tambahan informasi, jika wajib pajak hanya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dan hanya memiliki bukti potong satu saja, maka angka yang muncul di sini adalah angka yang sama dengan angka yang tertera pada bukti potong 1721 atau A2. Nah, sebagai cross checknya hanya itu sobat. Jadi harus dipastikan bahwa angka ini adalah angka yang sama dengan angka yang tertera dengan bukti potong 1721 A1, kecuali wajib pajak memiliki beberapa bukti potong atau memiliki penghasilan dari beberapa pemberi kerja. Oke, cukup jelas ya sobat ya. Kita klik selanjutnya. Di sini adalah halaman ke-16 dari 18. Adalah proses kurang atau lebih bayar. Kita klik selanjutnya. Kita masuk ke halaman ke-17 dari 18. Saya coba bacakan. Di sini kita harus menceklis pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Nah, makanya dalam pengisian SPT tahunan orang pribadi,
diharapkan wajib pajak melakukan input data sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya sesuai dengan data yang ada. Nah, jika kita rasa bahwa data yang telah kita input adalah benar, maka kita klik setuju. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Kita masuk pada halaman terakhir, halaman ke-18 dari 18. Di sini ada SPT Anda jenis formulir 1770S tahun pajak 2020, pembetulan 0, status SPT nihil, kemudian jumlah 0, catatan lengkap. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa kita akan mengambil kode verifikasi. Kita klik di sini. Kemudian ada pilihan apakah kode verifikasi akan dikirim ke alamat email atau dikirim SMS ke nomor handphone. Sebagai contoh kita pilih alamat email, kita klik OK. Sukses, token telah dikirim ke email Anda. Selanjutnya kita buka email. Selanjutnya kita masukkan kode verifikasi yang kita terima melalui email, kemudian kita kirim SPT. Setelah itu maka akan muncul notifikasi, kita klik puas. Selanjutnya kita akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Maka dengan kita menerima bukti penerimaan elektronik ini, artinya pelaporan SPT tahunan 1770S telah berhasil dilakukan. Baik Sobat Ngopi, sampai di sini tutorial kita mengenai pembuatan atau pengisian SPT tahunan 1770S melalui e-filing. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan jika Sobat Ngopi merasa informasi ini bermanfaat, silakan di-share dan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar semakin banyak teman-teman yang lain yang bisa merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa di like dan tulis komentar jika memang ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Mari kita diskusikan bersama. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Semoga Sobat Ngopi semua sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.